Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Pravitas Mujadid, mahasiswa semester 6 dari Universitas Diponegoro, program studi akuntansi perpajakan dengan NIM 400114226500023. Tujuan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS mata kuliah pemeriksaan pajak yang diampu oleh Ibu Rinty Dwijayanti MAK dan sekaligus sebagai sarana pembelajaran yang mudah diakses dan dipahami melalui platform YouTube untuk mendukung proses belajar mahasiswa maupun siapapun yang tertarik di dunia perpajakan. Di video kali ini saya akan membahas terkait tentang dasar-dasar dari pemeriksaan pajak, mulai dari latar belakang pemeriksaan pajak, apa itu pemeriksaan pajak, tujuan, kriteria, dan batasan waktu dari pemeriksaan pajak itu sendiri. Dan masih banyak lagi pembahasan yang akan saya bahas, so jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment, di mana sistem ini mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan perpajakannya sendiri. Dengan pemerintah memberikan kepercayaan kepada tiap masyarakat untuk mengisikan sendiri perpajakannya, pastinya pemerintah atau DJP, Direktorat Jenderal Pajak, pastinya memiliki sistem kontrol atau sistem pengendali dalam self-assessment itu sendiri yang biasa disebut dengan pemeriksaan pajak. Lalu apa itu pemeriksaan pajak? Nah, jadi pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, baik keterangan maupun bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan perpajakan. Petugas dari pemeriksaan pajak ini merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun tenaga ahli yang ditunjuk langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, perlu teman-teman untuk ketahui bahwasannya ketika petugas datang ingin melakukan pemeriksaan pajak, petugas harus bisa memperlihatkan ID card resmi yang diterbitkan oleh DJP dan tidak lupa membawa SP2 atau surat perintah pemeriksaan. SP2 atau surat perintah pemeriksaan merupakan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, terdapat dua tujuan utama dilakukannya pemeriksaan pajak. Yang pertama, guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain. Oke, sekarang kita masuk ke kriteria pemeriksaan pajak. Sebelum materi ini, saya sudah menjelaskan terkait bahwasannya terdapat dua tujuan diadakannya pemeriksaan pajak. Yang pertama, guna menguji kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan dan tujuan lain. Nah, dari setiap tujuan itu terdapat kriterianya masing-masing. Masuk ke kriteria pemeriksaan pajak, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain. Kita mulai dari menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kriteria ini juga terbagi menjadi dua, ada pemeriksaan rutin dan ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Siapa saja yang biasanya dilakukan pemeriksaan rutin? Yaitu yang pertama ada WP yang menyampaikan SPT tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi, WP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi, WP yang menyampaikan SPT masa PPN atau SPT tahunan PPh lebih bayar tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan, WP yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar kompensasi, dan WP yang menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Selanjutnya untuk pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis resiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pajak. Biasanya pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Nah, pemeriksaan lapangan juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin untuk remind lagi, pemeriksaan lapangan itu pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan wajib pajak itu sendiri. Kriteria pemeriksaan pajak tujuan lain.
ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pajak itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat usaha didirikan atau kegiatan bebas, atau tempat penting yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan untuk pemeriksaan kantor itu dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Ruang lingkup dari pemeriksaan pajak itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jenis pajak dan periode pencatatan atau pembukuan. Untuk jenis pajak terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama satu jenis pajak atau single tax, yang kedua beberapa jenis pajak, yang ketiga ada seluruh jenis pajak atau all taxes. Untuk periode pencatatan atau pembukuan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada satu masa pajak, beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, baik tahun yang lalu maupun tahun yang sedang berjalan. Selanjutnya ada jangka waktu dari pemeriksaan pajak. Nah, untuk jangka waktu pemeriksaan pajak terbagi juga menjadi dua, yaitu untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain. Jangka waktu pemeriksaan pajak. Nah, untuk jangka waktu dalam pemeriksaan pajak juga terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Kita mulai dari menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terlebih dahulu. Nah, ini juga terbagi menjadi dua, yaitu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan hasil akhir pemeriksaan dan pelaporan. Kita mulai dari jangka waktu pengujian terlebih dahulu. Jangka waktu pengujian terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan paling lamanya itu dilaksanakan 6 bulan dan dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau SPPL disampaikan ke wajib pajak sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Sedangkan untuk pemeriksaan kantor itu paling lama 4 bulan dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau SPPL disampaikan ke WP sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Lalu untuk jangka waktu pembahasan hasil akhir pemeriksaan dan pelaporan itu paling lama 2 bulan dihitung sejak surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP disampaikan ke wajib pajak sampai dengan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Selanjutnya kita masuk ke jangka waktu pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Nah, ini juga terbagi lagi menjadi dua, ada pemeriksaan lapangan dan ada pemeriksaan kantor. Di mana pemeriksaan lapangan itu paling lama 4 bulan dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan ke wajib pajak sampai dengan laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya untuk pemeriksaan kantor itu paling lamanya hanya 14 hari, dihitung sejak orang terkait datang memenuhi surat panggilan sampai dengan LHP. Ketika dilakukannya pemeriksaan pajak oleh petugas pemeriksa pajak, pastinya petugas pemeriksa pajak ini harus sesuai dengan standar pemeriksaan pajak. Nah, di Indonesia terdapat 3 standar pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang pertama ada standar umum pemeriksaan, yang kedua ada standar pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga ada standar pelaporan hasil pemeriksaan. Oke, nah di sini ada pengertian lebih lanjut terkait dengan standar pemeriksaan pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa standar pemeriksaan pajak terbagi menjadi 3, ada standar umum pemeriksaan, standar pelaksana pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, di sini ada penjelasan ringkasnya terkait masing-masing standar yang digunakan. Untuk standar umum adalah standar yang mengatur persyaratan dasar dalam pemeriksaan pajak. Nah, kata kunci ada persyaratan dasar. Nah, itu biasanya meliputi kompetensi pemeriksa, independensi, dan profesionalisme. Selanjutnya untuk standar pelaksanaan pemeriksaan. Nah, biasanya standar ini mengatur prosedur pemeriksaan, termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengumpulan bukti.
Selanjutnya ada standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, dimana di sini kan juga sudah tertulis ya standar pelaporan hasil pemeriksaan. Pastinya standar ini mengatur tata cara penyusunan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Dilansir dari berita Tempo, PT Toyota Motor Manufacturing diduga melakukan skema transfer pricing sehingga mengakibatkan adanya indikasi penghindaran pajak. Hal ini bermula dari PT Toyota yang ingin melakukan restitusi atau pengembalian pajaknya untuk tahun pajak 2005. Nah, setelah DJP menerima permintaan restitusi dari PT Toyota, pastinya dari pihak DJP langsung melakukan adanya pemeriksaan pajak. Dan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak, ternyata dugaan DJP itu betul, teman-teman. Bahwasannya memang betul PT Toyota ini melakukan skema transfer pricing, di mana PT Toyota ini melakukan manipulasi harga ke perusahaan yang terafiliasi di Singapura. Nah, sebenarnya modus yang diterapkan ini sangat sederhana ya teman-teman, yaitu dengan cara memindahkan beban keuntungan satu negara ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Di mana dalam kegiatan pemindahan beban keuntungan ini dilakukanlah manipulasi harga secara tidak wajar. Nah, telah terungkap bahwa 1.000 mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual terlebih dahulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Nah, dari contoh kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan adanya pemeriksaan pajak, negara yang awalnya bisa merugi sangat besar karena sebuah perusahaan yang melakukan fraud berupa penghindaran pembayaran pajak, namun dengan adanya pemeriksaan pajak, tindakan fraud tersebut bisa dihindari. Nah, hal ini merupakan bukti kontrol DJP terhadap kepatuhan perpajakan dari wajib pajak, apakah dalam penyampaian SPT sudah benar-benar sesuai dengan keadaan real. Jika ternyata teman-teman dilakukan pemeriksaan pajak oleh kantor pajak, teman-teman jangan takut dan pastikan bahwa petugas pemeriksa pajak yang datang ke teman-teman itu memakai ID card resmi yang diterbitkan oleh DJP dan tidak lupa membawa SP2 atau surat perintah pemeriksaan karena itu merupakan hak teman-teman untuk mendapatkan SP2, untuk meminta ID card itu merupakan hak teman-teman. Wow, ternyata pembahasan terkait tentang pemeriksaan pajak itu sangat menarik ya teman-teman. Setelah pembahasan tadi jadi banyak pertanyaan ya teman-teman yang muncul. Apakah ada perusahaan lain yang melakukan fraud dan berhasil nih digagalkan karena adanya pemeriksaan pajak? Atau mungkin teman-teman yang nonton video ini memiliki pengalaman pribadi terkait dengan pemeriksaan pajak? Boleh banget buat di komen-komen di bawah. Kita diskusi di sana. Oke, itu tadi merupakan penjelasan terkait tentang dasar-dasar pemeriksaan pajak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir video. See you in the next video. Bye!